Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang 20 hal yang menjadi norma atau yang menjadi aturan yang harus diikuti sebetulnya oleh project manager ya, supaya kita clear di dalam menjalankan sebuah proyek. Sebenarnya ini bukan khusus untuk project manager, siapapun Anda yang mengorganize sebuah organisasi ya, baik itu di RT, di RW, atau Anda jadi event organizer, atau Anda menjadi koordinator buka puasa bersama gitu ya. Nah, di sini kita akan jelaskan. Ada 20 item tapi kita akan jelaskan secara singkat. Nanti kalau kecepatan silahkan tulis di komen atau silahkan nanti di pause ya, supaya juga bisa lebih cepat. Oke, kita masuk ke dalam slide berikut ini. Baik, untuk di slide-nya ini kita akan melihat yang nomor 1 adalah pastikan, ya kan? Pastikan hanya satu orang yang bertanggung jawab atas ruang lingkup, ya kan? Pastikan hanya satu orang yang bertanggung jawab atas ruang lingkup, anggaran dan jadwal. Jadi scope, anggaran dan schedule. Ya, pastikan hanya satu. Kalau enggak nanti lempar-lemparan. Oke, kamu yang ini kamu ya. Tetap masing-masing. Mungkin yang ruang lingkup ada sendiri, yang anggaran ada sendiri, yang jadwal sendiri, tapi totalnya di atasnya harus ada cuma satu orang. Yang kedua, jangan mulai bekerja tanpa kontrak yang ditandatangani atau disepakati bersama ya. Terlepas dari adanya tekanan, biasanya untuk segera memulai. Ini kadang-kadang sering, dan kontraktor Indonesia rata-rata susah untuk menjalankan ini ya. Tapi kontraktor asing rata-rata mudah untuk menjalankan ini, dan ini sudah sering dilakukan oleh kontraktor-kontraktor asing. Ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, konfirmasikan bahwa ada ruang lingkup atau scope, anggaran dan jadwal yang sudah disetujui ya. Itu konfirmasi bahwa ketiga hal ini sudah disetujui dan sudah ada. Ya. Yang keempat, kunci di lock ya, scope itu harus di lock di awal ya, dan diusahakan tidak ada perubahan ruang lingkup tanpa adanya persetujuan. Kalau nambah scope, menambah budget ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak ada persetujuan untuk nambah scope, ini yang akan berbahaya ya. Ini konsep untuk para leader ya, atau organizer dimanapun Anda berada. Yang kelima, pastikan ruang lingkup dipahami oleh semua pihak, termasuk klien, termasuk pemilik. Ada beberapa klien yang bahkan mungkin kadang-kadang ada yang tidak mengetahui ruang lingkup secara jelas ya, sehingga kontraktor lah yang harus menjelaskannya. Yang keenam, menentukan siapa yang akan mengembangkan atau yang akan mendevelop anggaran, jadwal, dan kapan mereka harus siap. Jadi biasanya yang akan mengembangkan anggaran orang costing ya. Yang jadwal nanti harus ada scheduler. Nah, ini kapan mereka harus siap ya. Pada saat apa mereka harus siap? Otomatis mereka sebenarnya sudah harus siap pada awal proyek, karena ini termasuk anggota dari project management. Yang ketujuh, verifikasi bahwa anggaran dan jadwal terkait dengan ruang lingkup itu sudah ada ya. Jadi harus anggaran dan jadwal itu sudah harus terkait dengan ruang lingkup. Jadi sinergi. Apa yang disampaikan oleh ruang lingkup itu ada di anggaran dan ada di jadwal ya. Ada di budget, ada di schedule. Ya, itu harus ngelink sama gitu ya, sinkron, sinergi. Yang kedelapan, mengatur proyek di sekitar pekerjaan yang akan dilakukan daripada mencoba membuat orang sibuk. Artinya di sini fokus kita adalah bagaimana proyek ini teratur, tertata sehingga sukses ya. Bukan hanya sekedar membuat karyawan itu sibuk tapi kalau tidak teratur dan tertata, maka kesibukan ini nanti tidak worth it ya. Ini pernah terjadi di beberapa proyek ya. Semua orang kerja, tapi pada saat 6 bulan kok tidak ada yang selesai. Ternyata ada 5 area kerja itu diselesaikannya masing-masing 25, 25, 25, 25, 25. Jadi tidak ada yang 100%, mestinya yang ini 100%, yang ini jadi 50%, ini 25%, ini 10%, ini 5%, kan gitu ya.
Nah, seperti itulah sehingga pada saat mau commissioning bingung kok belum ada yang selesai. Padahal orang-orang sudah pada sibuk. Kemudian yang ke-9, menetapkan rencana operasional eksplisit untuk memandu seluruh proyek. Artinya sebagai seorang project management biasanya harus membuat semacam rencana kerja yang simple, ya. Mungkin per 2 minggu, per seminggu, per 2 minggu gitu ya, atau per bulan untuk memandu proyek ini. Jadi target kita di week ini apa? Tolong diselesaikan ini. 2 weeks kemudian apa? Itu supaya biasanya sampai 3 month look ahead, ya sampai 3 bulan. Ini perlu supaya apa? Fokus, semuanya fokus. Tidak ada yang seperti nomor 8 tadi, satunya ke sana, akhirnya nggak ada yang selesai. Walaupun sibuk orang-orangnya. Yang ke-10, menetapkan work breakdown structure ke unit kerja yang dapat ditentukan dan terukur. Jadi work breakdown structure itu kadang-kadang sudah ada, ya. Tetapi kita harus memasukkan lagi ke dalam satuan yang bisa terukur, ya. Makanya biasanya pada saat awal dari BBS ini langsung dibikin project measurement. Ya, bagaimana project ini bisa diukur dengan baik. Ya, nanti progressingnya dari situ. Oke. Berikutnya, buat bahkan organisasi proyek yang di dalamnya itu sudah menunjukkan wewenang dan tanggung jawab untuk semua tim. Ya. Jadi sudah ada masing-masingnya. Tanggung jawabnya apa? Ya, job description-nya sudah ada. Yang ke-12, bangun staf proyek. Ya, kita harus develop staf proyek menjadi tim yang efektif. Ya. Yang bekerja bersama sebagai satu unit, sinergi. Ya, kita bisa lakukan dengan meeting, toolbox meeting setiap hari, walaupun sebentar, misalnya maksimum setengah jam lah ya. Atau kita bisa mengefektifkan tim, misalnya dengan teknologi, dengan software dan lain sebagainya, ya, sehingga lebih jelas. Yang ke-13, tekankan bahwa kualitas adalah keharusan. Ya, jadi quality tetap harus kita jaga. Ya, tanpa itu tentu semua tidak akan berharga karena nanti akan di-reject, ya, sehingga kita akan mengulang pekerjaan tersebut. Yang nomor 14, anggarkan semua tugas, ya. Pekerjaan apapun yang layak dilakukan harus memiliki kompensasi. Artinya semua yang kita tuliskan tadi di dalam work breakdown structure maupun di project measurement maupun di schedule itu harus jelas dan anggarannya sudah ada di sebelah kanannya, ya, dan ada kompensasi yang mungkin harus kita masukkan ataupun bahkan kontingensi, ya, karena biasanya dalam risk analysis kita tahu ini sudah kita identifikasikan sehingga ini menyimpan kontingensi sekian, yang ini menyimpan kontingensi sekian gitu ya, itu harus ditunjukkan. Yang ke-15, buatlah jadwal atau schedule dengan urutan yang logis. Jangan coba-coba di awal di planning kita sudah membuat sesuatu yang tidak logis. Itu nanti akan lebih susah nanti di akhirnya, di pelaksanaannya. Yang ke-16, tetapkan sistem kontrol yang akan mengantisipasi dan melaporkan penyimpangan secara tepat, sehingga tindakan korektif dapat diambil. Jadi ini adalah project control akan membuat mana yang misalnya kalau dokumen engineering mana yang delay atau yang menuju delay, ya, minggu depan ini sudah harus disubmit, sehingga harus ada kolom yang bisa disort untuk menentukan ini delay nih, gitu ya. Ini calon delay nih, seminggu lagi, 2 minggu lagi mau delay nih, sehingga terus dikejar. Nah, ini disebut sebagai korektif, ya, korektif yang harus bisa segera diambil. Kemudian 17, bagikan masalah kepada semua orang yang terlibat, ya, sehingga mereka dapat menyelesaikannya. Artinya apa? Segala masalah harus langsung di-share kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk itu, ya. Jadi yang berwenang harus segera di-share, jangan ada yang disembunyikan, termasuk subordinate menyampaikan kepada manajemen project, ya, terkait dengan kasus-kasus yang ada di bawah. Kemudian 18, dokumentasikan semua pekerjaan. Ini penting. Catatlah apa yang kamu kerjakan, itu standard operation procedure, dan kerjakanlah apa yang kamu catat, itu namanya standard operation procedure, dan catatlah apa yang kamu kerjakan, yaitu didokumentasikan. Karena dokumentasi semua pekerjaan itu sangat penting.
Walaupun ini disebut sini, karena apa yang mungkin tampak tidak relevan pada saat ini, itu nanti justru akan sangat signifikan. Misalnya nanti ada kejadian sesuatu sehingga harus ada investigasi. Laporan-laporan kita akan sangat menolong kita nanti. Kemudian atau ada juga terkait dengan terkait dengan keuangan ya. Misalnya kita mau melakukan invoicing, ternyata mereka minta data-data khusus, klien minta data-data khusus. Nah, itu kita harus provide. Ya, kalau sudah ada dokumentasinya lebih bagus. Ada foto ataupun ada dokumentasi yang jelas, minute of meeting dan sebagainya. Kemudian 19, siapkan perjanjian formal dengan semua pihak. Setiap kali ada biaya baru dalam proyek. Ya, jadi setiap biaya dalam proyek yang membutuhkan misalnya subkontraktor, maka itu sudah harus dibikin perjanjian. Ya, karena subkontraktor kan adalah orang-orang yang nanti akan dibayar dari biaya proyek yang direct cost. Semuanya harus menggunakan perjanjian secara formal. Ya, ini sangat penting. Yang nomor 20, yang terakhir, tetap beritahu klien atau tetap keep in contact dengan klien. Karena klienlah yang nanti akan membayar semua proyek ini dan yang akan menggunakan proyek setelah selesai. Ya. Jadi ini yang sangat penting, 20 item yang kira-kira menjadi norma bagi kita semua. Ya. Dan ini mungkin bisa kita sampaikan bersama-sama. Mungkin ini bisa kita tulis di dinding gitu ya, untuk kita sama-sama ingat-ingat ya, bahwa ada rule-rule yang harus dilakukan oleh siapapun Anda organizer apa saja, tolong buat ini ya. Ini saya kira penting. Mungkin ada yang kurang relevan, tidak masalah, tetapi kebanyakan ini relevan bagi semua saja organisator bagi semua pekerjaan atau proyek. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.